87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Ya, halo, apa kabar? Bagaimana kabar tak semua? Mudah-mudahan sehat-sehat jagi. Ya, dalam kondisi yang prima, dalam mungkin melaksanakan segala aktivitas di hari ini. Ya, senang sekali Alil akan mencoba menemani Anda di acara Bincang-Bincang Santai. Ya, bincang-bincang santai tentunya pada sore hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan stunting lagi ya. Dan kita ketahui bahwa di Kabupaten Baru ini pemerintah Kabupaten Baru menggalakkan atau bagaimana pemerintah ini bagaimana mencegah stunting. Salah satu fokus pemerintah ini saat ini adalah pencegahan stunting dengan bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai kemampuan emosional, kemudian sosial dan fisik yang siap untuk belajar dan mampu berinovasi, berkompetensi di tingkat global tentunya. Ya, pada hari ini, sore ini saya tidak sendiri namun ditemani sama adik kita dari Duta Genre. Ya, ini juara 2 Duta Genre Putri Indonesia tahun 2023. Ya, ada adik kita Amita Nurul Jannah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Iya, apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Iya, dan sore ini kayaknya ini sempat gabung ya untuk bersua di acara bincang-bincang santai ini. Ya, jadi Amita Nurul Jannah adalah juara 2 Duta Genre Putri Indonesia tahun 2023. Ya, sebelum kita masuk tentunya di bincang-bincang, acara ini tentunya terselenggara atas kerjasama pemerintah Kabupaten Baru melalui Dinas PMD PPKB PPPA, yaitu pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ya, dan didukung juga Humas IKP Dinas Kominfo SP Kabupaten Baru dan Iga Radio. Ya, saya panggil apa nih? Mita atau siapa? Boleh Mita, lebih akrabnya Mit Mit, Pak. Mit. Iya. Apa itu?
Biasanya orang panggil mit. Oh iya begitu. Mit aja deh, Oh Pak. mit. Iya. Oh, oke mit. mit ya. Nah, ini sebelum kita masuk di bincang-bincang terkait stunting ini, mungkin bisa menjelaskan ini apa itu genre? Oke. Iya. Baik deh Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita bahas soal genre, orang kan baru pertama dengar atau baru pertama kali lihat duta genrenya ini penyebutannya itu bilang genre. Padahal kita itu lebih menegaskan kalau genre itu bukan genre tapi genre, karena genre berupa akronim generasi berencana Pak. Seperti itu. Terus genre juga tidak berdiri sendiri. Genre ini merupakan naungan dari BKKBN, program dari BKKBN, salah satu program dari BKKBN yang namanya itu Bangga Kencana. Jadi Bangga Kencana itu ada yang namanya kependudukan, dan salah satunya adalah keluarga berencana. Jadi genre ini masuk ke dalam keluarga berencana. Bagaimana caranya kita menyiapkan kualitas penduduk yang berkualitas, baik itu secara kualitas maupun kuantitasnya, seperti itu. Jadi penduduknya ini tentunya salah satu sasaran utamanya adalah remaja. Karena kan di BKKBN itu ada lansia, balita, ada juga baduta, ada juga remaja. Nah, kalau di genre dia itu sasaran utamanya adalah remaja. Jadi kalau BKKBN sendiri Pak, dia menaksirkan umur remaja itu 10 sampai 24 tahun. Jadi dan belum menikah nih. Ini ada organisasi atau forumnya kah di kabupaten atau bagaimana? Kalau kita genre itu dia berbentuk forum Pak. Oh, ada di tingkat nasional, ada di provinsi, kabupaten, dan di desa kelurahan juga kita bekerja sama dengan pembentukan duta genre. Iya. Jadi tidak hanya ada di kabupaten Pak. Iya, dia mulai dari nasional ya. Betul banget. Provinsi, kemudian Terus kabupaten. Bahkan sekarang katanya sudah ada di desa-desa. Iya betul banget Pak. Jadi kalau kan kita temanya stunting, otomatis salah satu program BKKBN sekarang itu Pak, dia mencanangkan pembentukan duta genre desa kelurahan, supaya duta genre desa kelurahan ini berperan aktif dalam memberikan informasi terkait dengan stunting. Kalau apa sih tugasnya ini duta genre bagaimana? Oke, kalau kita bahas tugas kan di duta genre itu tidak hanya sebagai simbolis punya selempang, terus ada PDH, tidak, tapi kita itu betul-betul turun langsung di masyarakat, turun langsung di remaja, berinteraksi, dan di genre itu Pak kita dikenal sebagai teman sebaya. Karena kita taunya remaja sekarang kan itu lebih terbuka, lebar bercerita permasalahannya, paling ketika mengalami pubertas nih, khususnya anak perempuan kan dia mengalami yang namanya menstruasi. Perempuan itu cenderung lebih terbuka bercerita kepada teman sebayanya dibandingkan dengan orang yang lebih tua daripada mereka. Mungkin faktor dari merasa malu-malu, terus apalagi ya takut dijudge langsung, misalnya kamu tuh seperti ini, kamu tuh memang salah begini. Tapi kan kalau kita di teman sebaya itu ada dikenal dengan konselor sebaya, bagaimana kita menjadi pendengar yang baik. Jadi duta genre tidak hanya buat program turun langsung, kita juga bagaimana caranya bisa berpikir kreatif dalam menginovasikan sebuah program menyelesaikan permasalahan remaja, seperti itu. Wah, banyak sekali ini tugas-tugasnya. Betul banget. Jadi di duta genre itu Pak dikenal menjabat setahun, mengabdi seumur hidup. Menjabat setahun, cuman setahun menjabat, iya, tapi mengabdinya seumur hidup. Menginspirasi seumur hidup. Wah, begitu, luar biasa ini. Iya. Iya. Jadi kalau seumpama ini di duta genre ini kan sudah terbentuk atau apakah menjadi duta genre nasional ini kita mendaftar bagaimana caranya? Apakah cuman mendaftar lewat online kah atau apa? Okay. Kenapa bisa sampai di situ? Iya, kalau kita mau bahas prosesnya itu agak panjang nih Pak. Tapi yang singkat-singkat aja. Singkat aja ya Pak. Yeah. Kalau kita dari proses seleksinya kan kita mulai dari kabupaten. Oh, ada seleksinya. Iya, betul banget Pak. Ada pemilihan tingkat kabupaten dulu. Nah, setelah kita terpilih di kabupaten, baru kita ke provinsi. Nah, di provinsi itu kita menyiapkan diri dengan menjabat setahun. Selama setahun itu kita persiapkan secara material program yang kita ingin laksanakan. Terus kita juga diperkenalkan di setiap kabupaten. Wah, ini loh duta genre Provinsi Sulawesi Selatan, mau dibawa ke nasional nantinya, seperti itu. Oh, jadi ada tingkatannya. Betul, ya. Jadi setelah di kabupaten terpilih, kemudian
kita ke provinsi. Ke provinsi. Ini kan ada dua duta yang perempuan sama Oke, yang laki-laki sepasang nih Pak. Sepasang, iya. Jadi sebenarnya di provinsi itu kan kita diseleksi lagi nih Pak untuk ke nasional. Oh, jadi diseleksi. Iya. Jadi yang juara satunya ini bakalan ke nasional Pak. Tidak mesti kalau yang duta seumpama yang lakinya dari baru juga. Iya, baru juga. Enggak Pak. Jadi tergantung dari pemilihannya nih. Kalau misalnya baru unggul dua-dua, oke kita bawa baru untuk ke nasional. Tapi kalau misalnya ada dari kabupaten lain yang unggul, baru kita seleksi lagi seperti itu. Oh, gitu ya. Wah. Saya kira itu bisa mendaftar biasa. Mendaftar biasa. Butuh proses panjang. Oh, butuh proses panjang ternyata. Ya, hampir mah juga saya. Tapi kalau dari umur ya sudah tidak bisa. Bukan di rumah aja, Pak. Ini kan sampai 24 saja. Banget. Dan belum menikah, Pak. Belum menikah. Iya. Kalau saya sudah menikah, gugur di situ, Mi. Iya, oke. Masuk di stunting ini. Bagaimana sih peran sebenarnya nih, peran duta genre ini untuk mencegah stunting di khususnya di Kabupaten Baru ini atau secara nasional lah? Iya. Kalau kita bahas stunting memang tidak berhentinya nih Pak, kita bahas stunting. Iya. Mulai dari di nasional, kabupaten, bahkan di desa pun yang notabene awalnya masuk stunting ini, istilah stunting banyak yang belum tahu, tapi sekarang sudah melebar informasinya. Minimal mereka tahu apa sih itu stunting. Iya. Gitu. Nah, kalau kita dari duta genre itu banyak inovasi kreatif yang telah kami buat sebagai duta genre. Itu kan kita taunya stunting ini kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi. Jadi kita harus tahu nih Pak, sebenarnya stunting ini bukan hanya fisiknya saja pendek yang tidak sesuai dengan umurnya, tapi secara kognitif juga dia itu melemah. Jadi ketika dia berinteraksi langsung dengan orang ataukah mereka bersekolah, otomatis mereka kentara kalau dia ini anak stunting karena kelemahan pengetahuannya itu rendah. Seperti itu. Jadi kita di remaja, kenapa duta genre ini identik dengan cegah stunting dari hulu. Dari hulu ini artinya sasarannya itu remaja itu sendiri. Jadi karena kita taunya remaja ini adalah catin, calon pengantin, calon ibu, calon ayah juga. Jadi kita harus lebih fokuskan nih remajanya. Dengan cara kita dari duta genre menginovasikan program, misalnya kita buat yang kita taunya kan terkenal daun kelor itu kebermanfaatannya sangat tinggi bagi ibu menyusui ataupun remaja. Jadi kita buat inovasi program itu sudah ada di Maros, ada juga di Makassar. Dia buat semacam selai Maros, selai dari daun kelor dari Maros. Selai daun kelor. Iya, moringa kalau. Iya, kayak gitu Pak. Boleh. Iya. Semacam itu Pak. Tapi dia bahan dasarnya daun kelor. Kalau daun kelor banyak sekali. Bahkan orang dibikin pagar itu dan kelor. Iya. Itu banyak manfaat ya. Iya, bagi ibu menyusui itu Pak, dia melancarkan ASI-nya. Jadi betul-betul kalau kita cari bahannya nih apa saja yang dapat mencegah stunting. Karena kan faktanya Pak, kalau stunting itu tidak punya obat. Jadi kita ini perannya bagaimana mencegah. Terutama sebagai duta genre ataupun sebagai remaja. Terus kita juga di duta genre itu salah satu inovasi programnya yang kembali lagi membentuk duta genre desa kelurahan. Jadi di desa kelurahan itu tidak ada lagi kata terbatas untuk menerima informasi mengenai stunting karena sudah ada duta genrenya. Nah, duta genrenya ini harus aktif memberikan informasi, minimal orang lain tahu apa sih itu stunting, bagaimana cara mencegahnya. Dan stunting juga itu kalau kita tahu kepada remaja sering bermasalah pada perempuan. Anemia, kekurangan darah. Iya. Nah, jadi untuk mengantisipasi anemia itu gimana caranya? Nah, itu kan programnya sudah lama nih Pak. Ada TTD, tablet tambah darah. Iya. Yang sudah ada di sekolah-sekolah. Oh, di sekolah-sekolah. Iya, tapi sayangnya kenapa? Banyak remaja yang
acu tak acu nih Pak. Biasanya taruh obatnya dalam lemari laci meja sekolahnya. Terus ada juga yang tidak mau minum karena rasanya pahit. Ada juga yang merasa baunya tidak suka, tidak enak. Itu kan tidak tiap hari diminum. Iya begitu Pak. Tapi kalau sebenarnya kalau mereka mengalami yang namanya menstruasi itu wajib setiap hari meminum TTD. Oh begitu. Iya, karena kan mereka mengalami pendarahan. Iya. Jadi otomatis ada istilah kekurangan darah nih. Jadi kita harus minum tablet tambah darah setiap hari. Tapi kalau tidak bisa 3 kali seminggu atau 1 kali seminggu juga boleh. Itu tablet penambah darah itu dari mana biasanya? Itu biasanya dikasih dari petugas kesehatan Pak. Dari puskesmas? Iya, atau penyuluh KB di daerah situ. Oh gitu. Iya, begitu. Jadi ada berarti aktif dong dengan ini penyuluhan-penyuluhan dari kesehatan. Betul banget. Makanya kita dari Duta Genre itu sering kolaborasi dengan petugas kesehatan, Pak. Misalnya kita ada namanya posyandu remaja kan biasanya. Ada juga. Iya, kan biasanya orang tua posyandu untuk balita. Iya, dengan gitu. orang tua yang tapi kita punya posyandu remaja juga. Iya. Di mana itu posyandu? Kebetulan di baru ini sudah ada di Jakang, ada juga di daerah atas dekat Bungi kalau enggak salah. Atas mana? Daerah bawah di Bojo Pak, di Bojo. Oh Bojo. Iya, Bojo Pak. Maaf. Kalau di Tanete ada deh? Kayaknya belum dibentuk deh Pak. Belum. Tapi nanti kita usahakan bakalan bentuk. Itu harus. Betul banget Pak. Jadi itu saya baru tahu ini bahwa ada yang dibilang posyandu remaja. Oh iya. Oke, saudara Rika dimanapun saja berada, ya tetap saja bersama kami. Kita akan kembali lagi. Tahan-tahan dulu ya, meet. Kita jeda dulu untuk lewatkan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bio7 merupakan jamu tetes yang mengandung herbal dan rempah pilihan dari Nusantara serta diproses secara fermentasi sehingga menghasilkan cairan yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh serta aman dikonsumsi setiap hari. Sahabat sehat, berikut cara mengkonsumsi Bio7. 15 tetes 2 kali sehari dapat dilarutkan menggunakan air putih 200 ml atau setengah gelas air putih, dapat dicampur dengan jus, teh, dan kopi dalam kondisi tidak panas. Bagi Anda yang menderita sakit mah, konsumsi Bio7 1 jam setelah makan. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Ya, kita kembali lagi di bincang-bincang santai di sore hari ini bersama dengan Amita Nurul Jannah. Ini juara 2 duta genre tingkat Putri Indonesia tingkat nasional ya 2023. Dan tentunya di sore ini kita masih bincang-bincang masalah stunting ini. Dan tadi sudah disampaikan bahwa apa sebenarnya tugas-tugas dari duta genre ini sudah dikemukakan tadi sama Mit. Oke, kita lanjut ke masalah kita, dan untuk yang mungkin ada yang mau tanya, silakan komen di halaman Facebook IG Radio atau juga bisa di YouTube-nya, bisa Anda chat di situ. Dan mau tanya apa sama Mit ini. Oke. Tadi ini sudah disampaikan bagaimana itu stunting. Itu kalau stunting bahaya nggak sih? Oh. Sebenarnya ini pertanyaan menurut saya Pak enggak perlu dijawab lagi, pasti bahaya dong Pak. Bahaya. Karena anunya ini dampaknya ini Pak jangka panjang. Iya. Pasti bakalan kena ke cucu-cucunya nanti. Wah, satu saja kena pasti cucu cicitnya juga otomatis berakibat berdampak tinggi untuk bisa kena juga yang namanya stunting. Gitu. Iya. Kalau persoalan data ini, Mit. Iya. Data kalau mungkin di Sulsel, data juga untuk di Kabupaten Baru. Ini sebenarnya berapa sih di Kabupaten Baru atau di Sulsel ini? Iya, kalau kita bahas data stunting kita harus tahu dulu nih Pak. Organisasi Kesehatan Dunia WHO itu sudah mencanangkan bahwa dia mentolerir negara itu angka stuntingnya di bawah 20%. Nah, kalau kita bahas spesifiknya di Sulawesi Selatan itu sebanyak 21,6% di tahun 2022. Jadi ada 1% lebih lah untuk mendapatkan 20% ini dan bisa ditolerir oleh WHO atau di bawahnya 20%. Kalau untuk Baru sendiri kan kita ada beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Alhamdulillahnya Kabupaten Baru itu merupakan kabupaten yang paling terendah angka stuntingnya. Oh, betul banget Pak. Jadi di tahun 2023 Baru itu dapat angka stunting 11,4%. 11,4. Betul. Yeah. Dan secara WHO, Organisasi Kesehatan Dunia itu sudah mentolerir karena dia mencanangkan di bawah 20% itu WHO sudah mentolerir angka stunting. Jadi di atas 20% masih dikatakan angka yang sangat tinggi. Seperti itu, Pak. Kalau duta genre untuk mencegah stunting ini kan ini Kabupaten Baru agak terendah nih. Iya, betul, Pak. Apa yang biasanya dilakukan oleh duta genre ini untuk menurunkan angka stunting? Kita kan di duta genre itu Pak sebenarnya punya optimis tinggi, paling tidak kita bisa menzerokan nih stunting. Sangat optimis sekali. Tapi kita tahu faktanya sekarang lebih baik kita mencegah dulu.
Bagaimana caranya kita mencegah ya dari hulu. Kita Duta Genre tidak berdiri sendiri dalam mencegah stunting, memberikan informasi kepada halayak masyarakat mengenai stunting itu apa, bagaimana cara mencegahnya, apa dampaknya, tapi kita juga bekerja sama dengan beberapa penyuluh KB, petugas kesehatan. Dan untuk Baru sendiri saya optimisnya kenapa di Baru itu punya angka stunting yang rendah, ini juga tidak lepas dari perannya Ibu Dr. Hajah Hasnah Syam dalam memberikan penyuluhan tentang stunting, dan beliau juga punya program yang namanya One Day One Egg. Oh, satu hari satu telur. Iya. Pasti Bapak sudah pernah mendengarnya. Iya. Untuk bapaknya atau untuk anaknya nih? Sebenarnya pasti untuk anaknya nih Pak. Untuk anaknya. Apalagi yang berisiko stunting. Betul banget. Iya. Jadi itu One Day One Egg di. Betul banget Pak. Jadi kan sementara berlangsung ya. Iya. Iya. Betul banget Pak. Jadi sampai saat ini masih ada program itu ya. Iya. Dan kalau di Genre itu Pak, kita kenalnya ada namanya BAAS juga. Apa itu? Bapak Asuh Anak Stunting. Bapak Asuh Anak Stunting. Iya, betul banget Pak. Bagaimana ceritanya itu? Jadi kita ini dari program dari Genre Generasi Berencana itu memberikan informasi kepada halayak, khususnya bapak-bapak nih yang punya alhamdulillah rezeki lebih, atau misalnya aparat pemerintah, misalnya bupati, Pak Camat, kepala desa, untuk bisa jadi bapak asuh anak stunting bagi anak stunting yang ada di daerah tersebut. Bagaimana caranya? Minimal BAAS ini memberikan sumbangsi berupa telur beberapa rak. Atau bisa juga itu telur yang diberikan itu kita evaluasi selama 6 bulan Pak. Jadi setiap bulan diberikan kepada keluarga yang memiliki anak stunting atau anak berisiko stunting, seperti itu. Bukan cuma mungkin tapi khusus ini untuk bapak-bapak ya. Iya betul banget Pak, namanya kan BAAS. Bapak asuh anak stunting. Iya betul banget Pak. Jadi sekarang sudah berjalan juga ini. Iya Pak, di program? beberapa kabupaten. Kemarin saya sempat turun langsung di Kabupaten Maros. Itu BAAS-nya ada beberapa dari Bapak Camatnya sendiri, terus ada juga dari Bapak Kepala Dinas langsung. Itu memberikan sumbangsi berupa telur kepada anak yang berisiko stunting. Seperti itu. Kalau di Baru sendiri? Di Baru kita aktifnya itu dari Ibu Dokter sendiri dari programnya One Day One Egg. Untuk BAAS-nya ada juga dari Pak Bupati langsung pemberian sumbangsi telur kepada anak stunting, beberapa anak stunting yang ada di Baru. Ya, selain itu mungkin ada program yang lain kah dari Duta Genre ini? Betul banget Pak, kan kita Duta Genre itu minimal orang tahulah apa itu stunting. Jadi kita tidak berhenti menerapkan memberikan informasi tentang stunting. Ada juga inovasi program yang kreatif juga, misalnya pemanfaatan bahan makanan yang mencegah stunting, misalnya dari ubi, keripik ubi, terus ada juga teh kelor, ada juga tadi selai kelor yang sempat saya sebutkan. Dan kemarin yang saya bawa ke nasional itu, saya bawa modul disabilitas Pak. Oh, disabilitas yang dilatih atau bagaimana? Modul disabilitas ini Pak saya khususkan kepada teman tuli. Oh iya. Karena kan memang kita berikan informasi, tapi saya pikir informasi itu hanya diterima oleh halayak masyarakat yang alhamdulillah normal Pak, tapi tidak untuk teman disabilitas. Misalnya teman tuli, mereka keterbatasan akses dalam memberikan informasi atau menerima informasi. Kan kita tahu kalau teman tuli keterbatasannya itu komunikasi Pak, sama mendengar. Nah, di modul disabilitas saya ini Pak, saya menciptakan sebuah permainan kecil. Itu yang namanya menjawab segala pertanyaanmu. Jadi kan kalau kita mau komunikasi dengan teman tuli itu perlu dengan bahasa isyarat. Betul banget Pak. Jadi minimal kita orang normal ini tahu bahasa isyarat tentang huruf. Misalnya A itu bagaimana, B itu bagaimana. Karena rata-rata teman tuli Pak, dia tuh pintar baca mulutnya kita, pergerakan mulutnya kita. Jadi dia tahu apa yang kita bicarakan, tapi kita tidak tahu apa yang mereka sampaikan dengan bahasa isyaratnya mereka. Jadi di modul ini kita bermain lewat itu, mereka mengajukan pertanyaan apa yang mereka ingin tanyakan tentang kehidupannya, nanti dijawab melalui kartu yang telah kita buat. Dari kartu itu ada jawabannya. Nah, secara tidak langsung juga kita belajar bahasa isyaratnya mereka. Seperti itu Pak. Karena bahasa isyarat sendiri Pak itu berbeda di setiap wilayah. Beda dari Maros, beda dari Baru, beda dari Makassar. Apa yang perbedaannya? Biasanya kalau kata makan saja Pak, itu bahasa isyaratnya beda.
beda di Baru, beda di Maros, beda di Makassar. Wah. Betul banget. Minimal makanya saya bilang minimal kita tahu hurufnya nih dari bahasa isyarat itu seperti apa. Iya, iya. Jadi kan kalau kita memperkenalkan diri lebih gampang gitu Pak. ke Jadi mereka. contoh memperkenalkan diri Ya, buat Mita. Iya, kalau bahasa isyaratnya Pak, perkenalkan Iya. nama saya A M I T A. Oh, Gitu, kalau Pak. A begini ya. Gini Pak. Jadi agak seru nih Pak Iya. belajarnya. Oh. Dan apa ya? Kita kalau berinteraksi dengan teman tuli itu punya panggilan isyarat Pak. Jadi panggilan isyaratnya itu dari mereka. Misalnya Bapak panggilan isyaratnya kan dia bahasa isyaratnya begini panggilan isyarat. Misalnya panggilan isyarat yang teman tuli dapat dari Bapak itu kumisnya nih yang khas dari Bapak seperti itu. Gitu. Iya, Berarti gitu, Bapak. Iya begitu. Intinya panggilan isyarat dari Ya, mereka. jadi untuk menyampaikan ini tentang stunting ini ke Melalui modul itu. Iya, Iya. iya, Jadi iya. kan memang teman tuli tidak bisa mendengar, tapi rata-rata dari teman tuli bisa membaca Pak. Oh, iya. Walaupun pada saat dia membalas pesan lewat WA atau buat status lewat Facebook itu kosakatanya agak kebalik-balik. Misalnya saya makan saya makan kue, Iya. kue makan saya. Di sini diketik seperti gitu. itu Pak. Tapi dia paham kalau dia baca Pak, gitu. Iya. Gitu. Agak seru, agak ribet juga. Iya, tadi kan ada Mit lagi apa? Tadi menjelaskan bahwa ini ada beberapa kegiatan utamanya untuk pemanfaatan apa ini daun kelor Iya, ini. betul banget. Jadi ada yang biasa apa selai kelor ya? Iya, betul banget, Pak. Ini biasa mengadakan pelatihan atau apakah yang diadakan oleh Iya. Mit ini? Betul banget. Kalau kita kan di generasi berencana itu ada yang namanya peningkatan life skill Pak. Khususnya yang adversity ini kejuruan bagaimana caranya kita menghasilkan uang dengan kemampuan yang kita punya. Nah makanya yang pembuatan selai kelor, terus keripik kelor juga biasa ada. Terus ada juga kue kelor, kue kering kelor. Oh iya. Tapi bahan dasarnya bukan dari bahan-bahan yang kayak gula, pasir gitu. Kita pakai bahan yang alami Pak. Jadi tidak ada kayak untuk diabetes tidak bisa makan, tapi pasti bisa makan kalau kita makan kerupuk kue kelor Kue ini. kelor. Iya. Terus itu pelatihannya kita khususkan ke remaja Pak. Oh remaja. Remaja yang ada di wilayah itu. Jadi nanti mereka pasarkan hasil juaran mereka, hasil karya mereka. Jadi gimana ini caranya untuk kan saya kira manfaatnya untuk yang kena stunting ini. Iya. Apakah dia langsung memberikan edukasi itu atau bagaimana? Kan kalau kita ini prosesnya jual ya Pak. Oh jual. Iya, tapi ada juga yang memberikan langsung kepada anak stunting atau anak yang berisiko stunting. Jadi sudah ada datanya Pak dari petugas kesehatan sama penyuluh KB-nya. Iya. Makanya kita tidak berhenti kerjasama sama mereka seperti itu Pak. Terus di Sulawesi Selatan itu Pak kita juga ada program yang namanya pengantin. Pekerangan anti stunting. Oh pengantin. Pengantin. Namanya juga unik-unik ini. Iya, karena kan, Pengantin. iya, jadi pekerangan anti stunting ini Pak kita menanam tanaman hidroponik. Termasuk tadi apa semua itu kalau Kalau di pengantin ini kita tanam ada bayam, ada kangkung. Jadi nanti hasil panennya itu kita berikan kepada ibu hamil. Oh, iya. Jadi nanti mereka olah berupa sayuran atau apapun itu juga boleh. Yang penting bahan utamanya itu dari bahan sayur bayam dan kangkung sebagai pencegah stunting gitu Pak. Iya. Oke, saudara Riga dimanapun Anda berada, ya yang tentunya mendengarkan IG Radio ataupun saat ini lagi nonton juga di YouTube-nya IGA, kemudian juga yang ada di halaman Facebook IG Radio. Kayaknya ada ini teman mungkin Aswar Fed yang melambaikan tangan ini. Apakah dia bilang hai atau tolong atau apakah? Iya, oke. Anda saat ini lagi mendengarkan atau menonton Facebook IG Radio dan YouTube-nya ya. Baik. Sebelum kita lanjut untuk bincang-bincang kita ini,
Ya, kita jeda dulu dan tetap saja bersama kami. Kita akan kembali lagi setelah informasi yang mau lewat ini. Jangan kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Samars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jamu tetes herbal Bio 7 yang mengandung unsur-unsur herbal alami untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Tapi gimana cara minumnya ya? Cara minum Bio 7 gampang. Kocok dulu sebelum digunakan, terus siapkan air secukupnya di dalam gelas. Kemudian teteskan Bio 7 ke dalam air yang sudah disiapkan sebanyak 15 tetes. Bisa juga dicampur dengan sari buah, sup, teh, atau kopi dalam suhu yang tidak panas. Minumlah Bio 7 2 kali setiap hari secara rutin agar daya tahan tubuh Anda tetap terjaga dan segala penyakit pun sirna. Bagi yang sedang terapi obat medis, minumlah Bio 7 dengan jeda minimal 1 jam sebelum atau sesudah minum obat medis. Efektivitas dan reaksi tubuh pada tahap awal minum Bio 7 akan berbeda-beda. Itu dikarenakan kondisi tubuh setiap orang juga berbeda. Jadi tidak perlu khawatir dan teruskan saja secara rutin untuk mengkonsumsi Bio 7. Simpanlah Bio 7 Anda di tempat yang kering, sejuk dan terhindar dari sinar matahari secara langsung. Khasiat Bio 7 tidak hanya memberikan penyembuhan tapi bekerja dari hal terkecil untuk memperbaiki metabolisme tubuh Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan dan ingin berkonsultasi, silakan Anda dapat menghubungi call center Bio 7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio 7. Kini telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improve Formula, Double Formula, Double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan 3 cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Samars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru.
merencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara kerja dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di bincang-bincang santai kita bersama dengan ada Amita Nurul Jana. Ya, dan masih di cegah stunting ini. Ya, dan ini Mit mau tanya, apa sih keuntungan menjadi duta genre ini? Iya. Kalau Iya, kita keuntungannya apa? Iya. sebenarnya kalau mau bahas keuntungan nih Pak ya. Iya. Kalau kita mungkin pikirannya orang, Iya. oh duta genre banyak uang nih, kan Iya. sering jalan tuh ke kabupaten, ketemu sama orang bawa materi. Iya, iya. Tapi kita kalau duta genre tuh Pak, istilahnya kita sebagai volunteer nih Pak. Kan kita mengabdi ceritanya. Iya. Kita menginspirasi masyarakat khususnya remaja. Jadi kita aktif-aktifnya memberikan informasi. Kalau keuntungannya secara pengalaman itu sangat luar biasa Pak. Karena pertama kita diberikan kesempatan langsung untuk berinteraksi dengan orang-orang hebat. Salah satunya Ibu Dokter juga, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan juga. Terus ada beberapa orang penting juga yang berperan penting dalam penurunan stunting ini. Nah, kita juga pengalaman yang sangat luar biasa itu karena bertemu langsung dengan remaja, bertemu langsung dengan yang mungkin orang bilangnya gimana sih tuh bentuknya stunting. Tapi kalau kita di duta genre, alhamdulillahnya kita sering turun langsung melihat anak yang berisiko stunting dan anak yang stunting. Jadi kita melihat langsung bagaimana sih anak yang stunting itu. Iya. Bahkan kemarin saya sempat ke Jene Ponto untuk memberikan sumbangsi telur beberapa rak kepada anak stunting. Itu betul-betul mereka Pak ada umur 2 tahun tapi belum bisa jalan dan beratnya itu 6 kilo. 2 tahun belum bisa jalan. Iya Pak, jadi masih digendong terus sama ibunya. Oh, kasihan. Ada juga yang stunting itu dia Down syndrome. Jadi betul-betul kalau stunting itu Pak dampaknya, impactnya tuh sangat berkepanjangan banget. Kalau tidak kita cegah dari remajanya, ya mau siapa lagi begitu. Apalagi kan kita mau hadapi bonus demografi nih Pak. Dan usia produktif itu lebih dominan daripada usia non produktif. Mungkin orang bertanya, bonus demografi bakalan jadi keuntungan untuk negara kita karena banyak remajanya, banyak anak mudanya nih. Iya. Lebih kuat, lebih semangat. Tapi kalau kita tidak rencanakan program mencegah stunting dari remajanya, itu juga akan berakibat fatal ke depannya. Ya kan kalau faktor penyebab stunting itu dari anemia, asap rokok juga, terus kekurangan gizi, sering begadang bagi remaja. Tapi kan sebenarnya kalau saya pribadi nih Pak, sering begadangnya itu kan karena tugas, atau biasa kuliah online, atau biasa juga ada rapat nih yang harus begadang. Tapi kuliah online kan enggak sampai malam sekali. Saya pernah dapat kuliah malam Pak. Oh iya, tapi kan sampai jam. Iya. Tapi tugasnya lagi nih Pak. Tugas lagi. Deadline-nya jam 12 malam ya. Iya. Oke lah kalau begitu. Nah, ini tadi yang kita sampaikan bahwa untuk remaja ini, maksudnya yang sampai 24 tahun ini. Kemudian apa yang dilakukan lagi nih Mit sebagai duta genre ini, yang untuk teman-teman kita ini yang khususnya remaja ini yang jadi kita kalau mau mencegah stunting itu Pak tidak mesti melulu memberikan inovasi program, tapi kita juga mengajak remaja untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Karena itu juga salah satu upaya biar remaja ini tidak pasif.
Mereka tahu lingkungannya di luar itu bagaimana. Jangan terlalu nyaman di zona nyamannya, tapi tidak mau beradaptasi dengan lingkungan baru yang mereka tidak tahu apakah ini berimpact positif bagi saya atau negatif ke saya. Nah, di Duta Genre itu Pak, kita setiap bersosialisasi pasti kita tidak berhenti memberikan informasi, jangan lupa untuk masuk ke forum genre, karena di forum genre itu tempatnya bagi remaja memberikan aspirasinya. Karena di genre itu Pak, kita kenal yang namanya MYP, Meaningful Youth Participation, remaja yang bermakna. Jadi kita harus menjadi remaja yang bermakna, tidak hanya sebagai objek yang biasanya kan kita duduk di depan nih, tapi orang berkepentingan kayak misalnya aparat pemerintah itu yang di depan tidak memberikan kesempatan ke remajanya untuk memberikan aspirasi atau pendapat. Jadi kita harus remaja yang bermakna nih Pak. Iya, baik. Nah, dan ini juga tentunya kalau dilihat Duta Genre ini sangat aktif sekali dalam khususnya untuk penanganan stunting ini. Iya. Kemudian selanjutnya Mit, kalau boleh tahu Duta siapa sih yang untuk di genre di Kabupaten Baru ini siapa? Oh iya, kemarin kita sudah mengadakan pemilihan untuk Kabupaten Duta Genre-nya Pak. Duta Genre-nya itu yang putri dari Jakang. Dia itu sekarang kuliah di UNM. Namanya Lala. Kemudian kebetulan juga dia dari Forum Anak. Terus ke genre lagi nih. Baru terus yang untuk putranya itu dia tinggal di daerah Tanete Riaja kalau tidak salah Pak, dan merupakan anak SMA, namanya Asri. Iya, dia yang sekarang jadi pengurus. Betul banget genrenya, Pak. Untuk pemilihan provinsi tahun depan. Oh iya. Baik, kalau di genre itu dia banyak ke di dalamnya itu? Kalau di genre itu, kalau kita tanyakan mengenai strukturnya, kita bagi dalam beberapa segmen Pak. Ada yang mengatasi tentang kekerasan seksual, terus kesehatan reproduksi. Karena kan di genre itu ada 4 substansi nih Pak. Ada life skill, yang tadi itu mengenai kesiapan fisik, mental. Terus ada juga adversity-nya. Terus yang kedua itu ada yang namanya PKBR, penyiapan kehidupan berencana atau berkeluarga bagi remaja. Ada juga di sini tuh ada yang namanya PUP Pak, pendewasaan usia perkawinan. 21 tahun bagi perempuan, ideal menikah nih Pak. 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Iya. Kalau mengenai pernikahan. Iya. Ini kan pernikahan. Ini kan kaitan eratnya juga dengan stunting. Iya betul. Kalau menurut Mita sendiri ini, yang pernikahan dini, iya. gimana tuh? Kan sebenarnya faktor anak stunting itu dari pernikahan dini juga sih Pak. Karena dia menikah, kan kita pasang ideal 21 tahun dan 25 tahun. Kenapa kita pasang umur ideal seperti itu? Karena sudah dikatakan siap dalam mempunyai anak, kesiapan fisiknya juga sudah siap, mental juga sudah siap, finansialnya pun juga siap. Nah, ketika mereka menikah di bawah umur yang ideal itu dan secara finansial juga belum siap, itu salah satu resiko penyebab anak stunting, Pak. Karena terlantar kayaknya. Ya, betul, bisa juga seperti itu, Pak. Bahkan kemarin saya sempat bincang sama kepala KSPK yang dari pusat. Dia mengatakan memang ada anak di bawah umur ideal menikah itu melahirkan, tapi pas lambat laun setahun ke depan, 2 tahun ke depan itu akan mengalami yang namanya punggung kropos kalau tidak salah ingat, karena dia mengalami hamil itu belum siap Pak mengandung. Pada saat melahirkan pun kan ketika melahirkan itu otomatis ada terjadi perenggangan antara tulang-tulang di belakang ataupun kemaluannya pada saat mengeluarkan anak. Itu juga kan belum siap. Jadi setahun ke depan akan berimpact pada ibunya sendiri. Jadi tidak hanya ke anaknya nih Pak, ke ibunya juga. Ke ibunya juga berdampak. Iya. Oke, ada yang masuk ini Mita. Ternyata di Facebook ini dia bilang ini apa perbedaan itu loh. Kayaknya ya, apa perbedaan ini yang gizi buruk dengan stunting? Apakah ada perbedaan mungkin maksudnya? Oh, perbedaan. Sebenarnya kalau stunting dengan gizi apakah sama kalau gizi buruk itu? Kalau stunting dengan gizi buruk itu Pak sudah satu kelompok nih. Karena kan stunting kondisi gizi buruk pada anak balita
Iya. di 1000 hari pertama kehidupannya. Otomatis kalau sudah gizi buruk bisa kena yang namanya stunting. Tapi iya. kan kalau stunting tidak hanya berdasarkan gizi buruknya saja, tapi ketika anak ini lahir dalam kondisi bayi berat lahir rendah, itu juga bisa dikategorikan dalam stunting, Pak. Ya, ini pertanyaannya dari teman kita ini yang masuk. Ini mungkin inisial juga ini masuk. Nama samaran, Pak. Nama samaran. Ya, oke, makasih banyak untuk Anda yang sudah gabung. Ya, dan baik untuk Saudagar Iga dimanapun Anda berada, mungkin ada pesan-pesan ini untuk Saudagar Iga yang lagi nonton ataupun yang lagi mendengarkan Iga Radio. Iya, mungkin pesan-pesan terkait dengan stunting. Bagaimana bahayanya stunting ini? Iya. Oke, Mit, silakan. Makasih, Pak. Jadi pesan-pesan yang ingin saya sampaikan untuk seluruh penonton Iga Radio yang mendengarkan bahkan melihat live YouTube kami di Facebook juga, saya ingin menyampaikan kepada seluruh remaja untuk jangan berhenti menyebarkan informasi mengenai stunting, terkhusus Duta Genre di seluruh kabupaten, desa juga, untuk menyampaikan informasinya mengenai stunting di media sosialnya teman-teman, karena saya tahu remaja di Indonesia juga punya kualitasnya masing-masing dan itu yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Dan untuk orang tua di seluruh Indonesia dan penonton di Iga Radio, kita harus pintar-pintar memberikan asupan makanan yang bergizi bagi anak-anaknya kita. Karena anak-anaknya kita ini menjadi calon cikal bakalnya Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 yang berkualitas. Karena saya tahu anak remaja atau anak-anak juga yang di luar sana, apa yang disajikan di meja itu yang mereka makan. Jadi ketika orang tua menyajikan mie, otomatis anak juga akan ikut makan mie seperti itu. Jadi orang tua pandai-pandailah memberikan asupan makanan yang bergizi, karena asupan makanan bergizi itu tidak mutlak harus telur, daging yang mahal, tapi teman-teman atau ibu dan bunda dan ayah di luar sana bisa memanfaatkan sumber daya alam yang di sekitarnya bunda dan ayah punya. Misalnya daun singkong, daun ubi, bunda ayah bisa jadikan sayur untuk remaja di luar sana atau anak-anaknya ayah dan bunda, seperti itu. Terima kasih. Baik, Saudagar Iga, mungkin cukup di sini dulu untuk bincang-bincang kita di sore ini. Terima kasih banyak ini Mit. Sama-sama, sudah datang ke studio, sudah jauh-jauh ini. Dari Baruji. Dari Baruji, Pak. Dari Makassar. Ya, makasih banyak atas kesempatannya. Makasih dan kembali, Pak. ya kalau boleh ya mungkin ada waktu lagi luang, nanti kita bincang-bincang lagi. Oke. Makasih banyak atas Anda kebersamaan Anda di Iga Radio, baik melalui YouTube kemudian Facebooknya Iga. Oke, dari Jalan Semangka nomor 95 Bungi Lalabata, saya Alil mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.